Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja dari Bukit Sion Makale, Rabu 17 Februari 2021. Bacaan kita hari ini menurut bacaan harian Gereja Toraja, yaitu dari kitab Daniel pasal 9 ayat 1 hingga ayat 14. Kitab Daniel pasal 9 ayat 1 hingga ayat 14. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Allah kami, Allah pemilik kehidupan ini, kepadamu di pagi ini kami menaikkan syukur untuk segala pertolongan Tuhan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan ini. Untuk kesehatan kekuatan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kami semua, dan untuk nafas kehidupan yang Tuhan pula masih anugerahkan bagi kami. Ya Bapa, mengawali aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami merindukan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya atas tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk lebih lagi memahami setiap hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami ini, untuk kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Dan kiranya firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada pagi ini, kiranya pula boleh menegur kami, menyatakan kesalahan kami, jika kemudian ada sikap hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 9 ayat 1 hingga ayat 14. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan
walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan diadakannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan kita pada pagi ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Bapak, Ibu, Saudara, setiap orang pernah melakukan kesalahan yang di kemudian hari membuat ia merasa bersalah, bahkan merasa berdosa di hadapan Tuhan. Kadangkala sebagian orang masih menyimpan perasaan itu begitu lama. Perasaan bersalah dan perasaan berdosa yang disimpan begitu lama tersebut tentu memunculkan beban yang mendalam. Dan kerap kali perasaan yang disimpan tersebut menimbulkan akibat bagi orang-orang yang di sekitarnya juga. Perasaan bersalah itu dapat dilegakan dengan sebuah pengakuan. Meskipun tidak harus mengaku di depan banyak orang, tidak perlu pula pengakuan di depan tokoh agama, tetapi yang paling terpenting ialah pengakuan di hadapan Allah dengan kesungguhan hati. Itulah yang mendatangkan kelegaan. Demikian halnya yang dilakukan oleh Daniel. Ia mengaku kepada Allah segala kesalahan dan kekurangannya di dalam doanya. Daniel menyadari betapa besarnya kesalahan yang diperbuat oleh bangsa Israel kepada Allah. Karena perasaan bersalah, Daniel berpuasa, mohon ampun dengan mengenakan kain ungu sebagai simbol penyesalannya. Daniel tersungkur mohon ampun kepada Allah, karena Daniel percaya bahwa Allah memegang perjanjian terhadap mereka yang mengasihi dan berpegang pada perintahnya. Bapak, Ibu, Saudara, belum terlambat bagi kita bahwa yang punya beban berat dalam perjalanan hidup yang masih menyimpan kesalahan, percayalah bahwa Allah akan memberikan kelegaan ketika kita mau mengakui kelemahan kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati. Beruntungnya kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Ini juga tugas kita untuk mengasihi Allah dengan tidak terus-menerus mengulang kesalahan yang sama dalam hidup ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya bahwa Allah kita sanggup memulihkan. Sebesar apapun kesalahan yang telah kita perbuat, sebesar apapun dosa yang telah kita perbuat, kita hanya perlu memohon dengan kerendahan hati dan mengakui segala kelemahan kita,
semua dosa, kesalahan yang telah kita perbuat terhadap Dia. Amin. Mari berdoa. Syukur kepadamu, ya Tuhan, yang begitu mengasihi kami, begitu menyayangi kami, sekalipun kami telah melakukan kesalahan. Tetapi ketika kami dengan sungguh mengakui dosa kami, Engkau tahu kelemahan kami, dan Engkau pula akan mengampuni segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Dan ajar setiap kami, mampukan setiap kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh ketika mengakui dosa, tidak lagi berbalik terhadap dosa yang telah kami perbuat tersebut, tidak lagi berbalik kepada kesalahan yang telah kami perbuat tersebut. Mampukan kami untuk terus maju berjalan, mengikuti setiap hal yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami semakin tahu tujuan hidup kami. Kami semakin tahu apa maksud Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini. Terlebih, kami mampu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan bermanfaat bagi sesama kami. Ya Allah Tuhan kami, mari peliharakan kami di sepanjang hari ini dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab. Anugerahkan kami kesehatan, kekuatan, hikmat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Kami boleh bekerja dengan penuh kuasa daripada Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan sungguh-sungguh boleh bermanfaat bagi sesama kami. Dan setiap kami boleh merasakan sukacita hadirat penyertaan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kiranya pula Engkau senantiasa melawat memeliharakan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit ataupun oleh karena paparan COVID-19. Mari Tuhan tolong mereka semua, berkati usaha yang diusahakan dalam memperoleh kesembuhan, baik itu perawatan dari para medis maupun untuk obat-obatan makanan yang dikonsumsi. Sekiranya atas pertolongan penyertaan Tuhan, mereka dapat pulih kembali, dapat beraktivitas seperti sedia kala ketika masa-masa hidup mereka dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, berkati pemerintah kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Atas hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, mereka mampu mengangkat tugas dan tanggung jawab tersebut, memikirkan yang terbaik untuk kesejahteraan seluruh hidup masyarakat di Indonesia. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, mari berkati orang-orang yang dalam kelemahan, yang tak berdaya, yang berkekurangan, dan ajar setiap kami untuk mampu pula memperhatikan saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang tak berdaya, yang membutuhkan topangan ekonomi. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkati pula orang tua kami yang dalam masa lanjut usia, sekiranya atas dukungan dari keluarga dan terlebih atas topangan daripadamu, mereka mampu menjalani masa-masa tua mereka. Ya Tuhan, ini doa kami, syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami, dan terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan boleh mengambil bahagian dalam kehidupan kita dan kita lakukan dalam setiap langkah hidup ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.